Sampai bertemu saudara-saudaraku pemuda yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diangkat dari kitab Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengarkannya, kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu sangat besar bagi kami. Terpujilah Engkau. Kami sambut Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini dari Amsal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku pemuda, hidup kita sering ditawari bagaimanakah menjadi pelaku bijak, cekatan. Dalam kebersamaan kita mungkin ditunggu untuk membawa solusi. Dalam persekutuan pemuda, kedatangan kita sangat dinanti karena memang kita selalu menjadi bagian yang menarik dalam persahabatan kita. Saudara-saudaraku, ini indah sebagai orang percaya sekaligus sebagai pemuda gereja di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Ada apa sebagai pemuda gereja di tengah-tengah kehidupan kita saat ini seiring dengan maksud firman Tuhan ini? Diawali dengan sebutan atau himbauan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Seseorang ketika diperhadapkan dengan pertimbangan dan dia mau merelakan diri menjadi bagian dari pertimbangan, itu sangat bijaksana. Sebab kebalikannya ialah seseorang yang bersikap cuek, tidak mau tahu, maka mari bersegeralah dia meninggalkan, karena kita akan membicarakan sesuatu ini dengan serius. Orang yang menyediakan hatinya yang serius menjadi bagian yang dapat mempertimbangkan sesuatu dalam kebersamaan, maka yakinlah Tuhan ada di sana. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Berbahagialah persekutuan pemuda gereja yang selalu memberi diri menjadi bagian dari kebersamaan. Dan itu salah satu panggilan kita sebagai bahagian yang utuh, tubuh Kristus yang utuh itu, yang bisa saling membangun, bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Dalam motto pemuda, masih tangyangan, masih urupan, masih tumpahan. Ini sudah lama. Tapi tentu ini jangan diabaikan atau jangan hanya mengejar memahami tanpa dilakukan. Nah, ajakan firman Tuhan ini sangat besar, terlebih ketika firman Tuhan ini sangat mencampuri dan sangat yakin Tuhan itu terlibat betul dalam hidup kita. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang mewujudkannya. Di sini tentu ada sebuah undangan,
ada sebuah kebersamaan atau pribadi lepas pribadi. Apakah yang akan diberkati atau diwujudkan oleh Tuhan? Tentu betapa banyaknya. Seberapa banyak pemuda itu bercita-cita, seberapa banyak pemuda itu bermohon, maka Tuhan yang menentukannya. Yang aneh ialah seorang pemuda gereja tidak ada pernah memohon apa-apa, tetapi dia berkeluh kesah. Nah, hari ini tentu ini panggilan bagi kita sebagai pemuda gereja, terlepas dari apa yang sedang kita pikirkan. Tapi nats ini ialah mengejar apakah yang akan Tuhan wujudkan, apakah yang akan Tuhan kabulkan dalam cita-cita dan harapan pemuda gereja masa sekarang. Saudara-saudaraku, ini sangat indah. Justru firman Tuhan ini berbicara pada kondisi sulit kita. Tetapi bukankah beriman kuat, beriman teguh itu bisa dapat terbukti jikalau dia diperhadapkan dengan suasana yang sulit, yang rumit. Beriman kuat itu justru harus menghadapi demikian. Sesuatu ujian itu akan betul-betul menjadi sebuah keberhasilan jika dia bisa mengalahkan ujian itu dan bisa dia masuk ke tahap berikut. Dan hidup kita itu indah dalam keadaan demikian. Nah, apa yang disampaikan oleh Amsal ini sesungguhnya sangat kaya. Sebagai gereja, sebagai pemuda gereja, ajakan firman Tuhan ini kita diminta melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin seyakin-yakinnya kita telah melewati fase-fase kehidupan kita, anak-anak, remaja, sampai kepada pemuda. Tidak mungkin kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kecuali mungkin kita hitung-hitung. Yang Tuhan kehendaki, yang saya kehendaki. Itu bisa nilai minus. Sebab bisa saja yang dikehendaki Tuhan kita tidak kehendaki. Nah, jangan disalahkan Tuhan di sana. Nah, Tuhan akan meluluskan apa yang Dia kehendaki, kita kehendaki seiring dengan Tuhan, maka kesejahteraan yang ada. Maka jangan kehidupan kita seperti itu. Justru apa ya karya kasih Tuhan dalam hidup kita banyak sekali. Dalam kondisi sedang cita-cita, dalam kondisi tahapan yang sudah kita dapat, atau yang masih kita akan dapatkan, kita akan raih, maka di situ Tuhan bekerja. Kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Sekali-kali sebagai pemuda gereja, jangan katakan Allah tidak ada di sini. Pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan keilahian Tuhan itu sampai ke lubuk hati kita yang dalam. Makanya kita selalu mengatakan kita undang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Tentu itu tidak dalam hayalan, itu tidak dalam bayang-bayang. Betul, Roh Kudus itu memang itu karyanya ada di dalam hati kita. Makanya kita sangat bertanggung jawab. Kata hati itu sangat mulia. Produktivitas hati itu jikalau dipertemukan dalam jiwa pemuda gereja, banyak sekali buah-buah yang bisa dilakukan. Secara fisik mungkin tidak, tetapi motivasi-motivasi itu bagi siapa saja bisa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku pemuda, terpujilah Tuhan. Masa pandemi, pertemuan kita terbatas di mana saja. Sebagai pelayan gereja, sebagai warga jemaat. Tapi dengan menghayati hadirnya Roh Kudus dan firman Tuhan ini, apakah yang akan Tuhan wujudkan masa sulit ini bagi siapapun? Tidaklah menjadi halangan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan Tuhan menunggu itu untuk Tuhan wujudkan. Apa yang kita pikirkan, sekalipun tidak sesuai dengan yang Allah akan wujudkan, tetapi apa yang sedang kita pikirkan, Allah tahu. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Saudara-saudara pemuda, Tuhan lagi memberkati. Jadilah pemuda gereja yang tangguh. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau. Amat indah dan besar karyamu. Pemuda gereja adalah bahagian integral dalam pelayanan gereja. Inti dalam panggilan gereja. Peran serta sangatlah mulia dan agung. Hamba-Mu memohon, tuntun selalu.
baik sebagai pengurus untuk masa periode yang akan dilaksanakan, sekalipun dalam kondisi sulit, namun kami percaya dengan sungguh-sungguh Roh Kudus akan selalu bersama-sama memimpin dan mewujudkan semua rencana-rencana, cita-cita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapak, kami berdoa untuk damai sejahtera dunia ini, secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Pakai pemuda gereja yang selalu peduli ke lingkungannya, ke dunia persahabatannya, dan secara khusus di media sosial menjadi salah seorang pelopor damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.